Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat tahun baru. Saya berdoa agar kita semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur di tahun yang baru ini kami percaya kasih setiamu itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa biar di awal tahun ini kami betul-betul memiliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Rasa tidak mampu tanpa Tuhan itu yang membuat kami selalu bisa kuat dalam menjalani apapun dalam kehidupan ini. Karena itu sungguh-sungguh kami saat ini kami menyiapkan roh kami sungguh-sungguh, berikan kepada kami telinga murid untuk mendengar, sehingga biar firman-Mu hari ini sekali lagi bukan hanya membuat kami semakin ahli dalam hal pengetahuan, tapi membuat kami menjadi orang-orang yang terlatih di dalam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kami siap, Roh Kudus kuasai kami total, buat kami konsentrasi, dan Tuhan memberkati setiap peralatan, teknologi yang kami pakai, sehingga biarlah firman ini kami dengar, lancar, tidak ada kendala, dan betul-betul kami akan mendapatkan sari-sari kekuatan dari janji-Mu. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan tema yang saya beri judul Jerat Mamonas. Ya, Jerat Mamonas. Jika Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata mamon, ya, mamon itu sebenarnya berasal dari kata mamonas yang artinya dewa kelimpahan. Jadi waktu Tuhan mengatakan kau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, Tuhan itu bukan membandingkan dirinya dengan benda, tapi dia membandingkan pribadinya itu juga dengan seorang pribadi yang namanya dewa kelimpahan, ya. Dan ternyata tidak menutup mata di masa pandemi ini mulai tahun lalu goncangan tentang perekonomian itu dialami oleh semua orang. Karena itu tidak menutup mata teriakan-teriakan tentang uang. Ini hari-hari ini sangat kuat sekali, itu tentu saja dimulai dari tahun lalu. Dan saya berdoa, saya ingat waktu saya awal bertobat, ada seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Karena saingan terbesar Allah itu adalah mamon. Jika kita mau radikal terhadap Tuhan, radikal pertama itu kita harus mulai terhadap keuangan. Ya, karena itu kenapa hari ini saya akan menyampaikan tentang jerat mamonas. Tidak menutup mata, kita butuh uang, tapi jangan sampai uang itu jadi jerat dalam kehidupan kita. Nah, saya akan mulai dengan sebuah fakta. Saya merenungkan dalam kehidupan ini, salah satu isu utama kehidupan itu adalah uang, Bapak Ibu. Suatu ketika saya merenungkan dalam kehidupan ini salah satu isu utama kehidupan itu adalah tentang uang. Mari, kalau kita boleh jujur, prosentase pembicaraan terbanyak kehidupan manusia itu selalu punya kaitan dengan uang. Ya, kalau kita boleh coba Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, coba kita renungkan, pembicaraan terbanyak. Semuanya itu selalu ada hubungan dengan uang, apalagi Bapak Ibu yang bekerja. Ya, sehari 8 jam kita bekerja, itu sudah bergula dengan uang. Apalagi kita pulang, ketemu keluarga, ya, pembicaraan tentang uang. Ya. Anak SD saja, ini SD. Ya, anak saya masih SD Bapak Ibu. Itu dulu waktu sekolah, ini anak saya masih SD. Dia bertemu dengan temannya, itu pembicaranya sudah bertanya seperti ini, gadgetmu merek apa? Loh, ini SD Bapak Ibu. SMP. Ya. Saya punya teman, dia sekolah di sebuah SMP yang cukup terkenal, dia mengalami tekanan berat dan akhirnya dia ingin keluar dari sekolah itu karena setiap kali selesai liburan teman-temannya selalu bertanya, kemarin liburan kemana? Oh, cuma di dalam kota. Waduh, itu beban mental buat dia. Teman-temannya cerita, aku kemarin ke luar negeri dan sebagainya. Itu SMP. SMA. Yang SMA mulai bergumul. Mencari jurusan apa yang menghasilkan nanti banyak uang. Yang kuliah bergumul, pekerjaan apa yang menghasilkan banyak uang.
Setelah lulus kuliah, bergumul lagi tentang keuangan, persiapan pernikahan. Setelah menikah, bergumul lagi tentang keuangan untuk anak. Anak sudah selesai sekolah semuanya, bergumul lagi menyiapkan pernikahan anak. Tidak menutup mata. Saya merenungkan prosentase pembicaraan manusia terbanyak itu ternyata berkaitan dengan yang namanya uang. Karena itu kenapa hari ini saya tertarik untuk kita berbicara tentang uang. Karena uang itu seperti mic. Kalau suara saya bagus, mic ini akan membuat suara saya akan memberikan berkat buat orang-orang mendengar. Tapi kalau suara saya tidak bagus, dalam bernyanyi maksud saya, jangan sampai saya menyanyi menggunakan mic. Ya. Kalau suara saya tidak bagus, saya bernyanyi aja, ya tanpa mic lah. Suara saya tidak bagus, saya pakai mic, maka orang-orang kan semakin tahu bagaimana kualitas suara saya yang tidak begitu baik. Uang itu seperti mic. Ya. Uang itu untuk menunjukkan, sebetulnya salah satu fungsinya, menunjukkan bagaimana karakter kita. Kalau karakter kita baik, ditambah uang, hidup kita jauh menjadi berkat. Bapak Ibu lihat, Bu Risma hari ini jadi Menteri Sosial, dana untuk Mensos itu mengerikan. Berada di tangan yang tepat, Bapak Ibu bisa ngelihat di Instagram semuanya. Orang-orang pemulung, dia temui, asal mana Makassar, dipulangkan semuanya Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang gila, dimasukkan tempat pemulihan, ada badan pelatihannya. Lihat ya, karakter baik ditambah uang, itu jauh lebih memberikan, hidup kita itu jauh lebih memberikan dampak. Karena tidak menutup mata, pertolongan-pertolongan, pelayanan-pelayanan misi, itu semuanya butuh uang. Tapi kalau karakter kita buruk, ditambah uang, itu justru akan menghancurkan hidup kita. Karena itu percayalah, sekali lagi, orang Kristen harus punya prinsip yang benar tentang uang. Ya. Kita karakternya baik, keuangan minim, tidak menutup mata, menolong orang, tidak bisa sekedar dimotivasi. Kita punya tetangga, anaknya tidak bisa sekolah, tidak bisa sekedar kita doa, bukan tidak bisa. Tapi kadang mereka butuh pertolongan praktis. Karena itu saya berdoa sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang mendengarkan firman hari ini, Bapak Ibu diberkati Tuhan, tapi tolong siapkan wadahnya dulu. Botol aqua ini bersih, ditambah air. Air ini menjadi berkat. Ya, bisa saya minum. Tapi kalau wadahnya kotor, ditambah air yang bersih, airnya jadi kotor, pemborosan anugerah. Kalau hati kita bersih, ditambah berkat Tuhan. Berkat ini akan bersih juga untuk menolong kehidupan orang. Tapi kalau hati saya kotor, ditambah berkat yang bersih pun, itu pemborosan anugerah. Sekali lagi, sajak kita serius. Memiliki prinsip tentang uang, aplikasi tentang uang, dan biarlah setiap berkat yang Tuhan berikan itu bisa maksimal di dalam tangan kita. Nah, saya akan masuk apa motivasi yang salah seseorang ingin punya banyak uang. Suatu ketika, waktu saya merenungkan tentang jerat Mamonas ini, saya coba merenungkan apa sih motivasi yang salah orang ingin berkati Tuhan. Karena saya tidak tertarik mengkhotbahkan apa motivasi yang benar. Saya kurang tertarik. Kenapa? Karena Anda sudah bisa menemukan ada banyak khotbah. Bagaimana punya motivasi yang benar agar diberkati Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan hari ini, jika saya tanya apa motivasi yang benar, Bapak Ibu akan punya banyak jawaban. Ingin jadi berkat, saluran penolong, memperbesar kerajaan Allah, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Oh banyak, saya percaya hal itu. Tapi sampai suatu ketika saya ini merenungkan, apa motivasi yang salah? Karena kadang-kadang kita tidak tahu kesalahan kita, kalau kita tidak ditunjukkan jenis-jenis kesalahan. Dan jujur waktu saya merenungkan motivasi yang salah ini, saya tertegur pula, Bapak Ibu. Saya sudah cukup sering khotbah tentang masalah uang.
Tapi saya waktu merenungkan tentang motivasi yang salah, jujur, ada sebuah persentase di dalam hati saya ternyata masih ada motivasi yang salah. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2, ayat 15 sampai 16. Ya, motivasi itu seperti bejana. Motivasinya yang salah, maka berkat bersih pun bisa kotor pula. Apa motivasi yang salah? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Ya. Saya coba cek motivasi yang salah ini dengan saya kolek dari banyak orang. Saya tanya, apa motivasi yang salah? Apa motivasi yang salah? Dan ternyata dari semua jawaban itu meruncing pada 3 hal ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wow. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ada banyak pengkhotbah mengatakan jangan mengasihi dunia. Tapi kadang-kadang banyak pengkhotbah yang tidak menjelaskan apa itu ciri-ciri orang mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Dikatakan di sana, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Berarti kenapa Tuhan melarang kita mengasihi dunia? Karena semakin kita mengasihi dunia, kita akan semakin sulit mengasihi Allah. Ayat 16. Apa itu ciri orang mengasihi dunia? Sebab semua yang ada di dalam dunia. Apa yang ada di dalam dunia itu apa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu, perhatikan, pertama keinginan daging, kedua keinginan mata, ketiga serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan, banyak orang mengatakan, pengkhotbah mengatakan, jangan mengasihi dunia. Bagaimana cara mengasihi dunia? Ya. Apa yang ada di dalam dunia? Apa yang ada di dalam dunia itu sangat banyak. Tetapi firman Tuhan merangkum yang ada di dalam dunia, ini yang tidak boleh kita kasih, itu ternyata ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya. Pada waktu saya membaca ayat ini, waktu awal-awal, ayat ini seolah hanya berjalan, tidak meninggalkan perenungan apa-apa. Sampai suatu ketika tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang pencobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Saudara setuju? Setujukah saudara kalau saya mengatakan bahwa musuh terberat iblis itu adalah Yesus? Ya, pasti kita sepakat. Namanya menghadapi musuh terberat itu berarti jurus-jurus yang diberikan itu adalah jurus-jurus andalan semua. Berarti percayalah, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Jurus-jurus yang dilancarkan oleh iblis itu adalah jurus-jurus andalan. Dan ternyata 3 jurus andalan iblis terhadap Yesus itu sama dengan 3 hal ini, saudara. Mari kita cek satu-satu. Pencobaan pertama, mengubah batu jadi roti. Bukankah itu keinginan daging? Waktu itu Yesus lapar. Saudara pernah puasa di sini 3 hari 3 malam? Yesus puasa 40 hari 40 malam tanpa makan minum di padang gurun, Bapak Ibu. Saya pernah mencoba puasa 3 hari 3 malam tanpa makan minum. Hari pertama masih kuat lah. Hari kedua siang saya sudah limbung. Hari kedua malam saya sudah berimajinasi, jadi saya duduk itu sudah imajinasi saya itu sudah jalan kemana-mana. Itu padahal saya tinggal di Surabaya, kamar saya ada AC-nya. Saudara bisa bayangkan, Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam, saya percaya Yesus melihat roti itu seperti bretok, Bapak Ibu. Dia ngelihat roti, wow, itu, aduh saya tidak bisa membayangkan. Ya. Itu waktu saya puasa 3 hari 3 malam tanpa makan minum aja saya menjauhi. Ya, toko-toko roti saya menjauhi, betul. Itu cobaan terberat. Keinginan daging, mengubah batu jadi roti.
Ujian kedua, iblis mengatakan, lihatlah seluruh kemegahan dunia, sembahlah aku maka semua aku berikan. Itu keinginan mata. Ya. Lihatlah. Yang ketiga, iblis singgung harga diri Yesus. Kalau engkau anak Allah, lemparkan dirimu ke bawah. Bukankah itu keangkuhan hidup? Sehingga pada waktu saya merenungkan hal ini, tiga hal ini bukan hal yang main-main loh Bapak Ibu. Tiga hal ini adalah senjata andalan iblis menghancurkan iman kita. Mari saya akan coba bahas satu persatu. Sambil saya berdoa agar Bapak Ibu mengevaluasi ya. Kira-kira Anda masih punya motivasi tiga hal ini enggak? Kalau punya tiga motivasi ini, ayo kita pangkas. Yang pertama keinginan daging. Definisi keinginan daging ini seperti ini. Memiliki keinginan yang kuat untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Ya, keinginan daging itu adalah memiliki keinginan yang kuat untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Ya. Keinginan daging. Ada banyak orang ingin diberkati berlimpah karena kepingin memuaskan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Dan buat kita hal bersifat sementara ini bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang barang-barang mungkin, ada yang makanan mungkin. Ada orang ditanya, kenapa engkau ingin punya banyak uang? Agar aku makan apapun, aku ini bisa. Hal yang bersifat sementara setiap kita ini berbeda-beda. Ingin memuaskan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Sampai tidak rasional. Korbankan hal-hal penting untuk kesenangan sesaat. Ya. Gara-gara ingin mendapatkan sesuatu, sampai menipu orang. Keinginan daging. Satu orang, mobilnya berapa? 10. Ini satu orang. Mobilnya 10. Keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. Ingin memperoleh segala sesuatu yang menarik hati kita. Wah, ini hari-hari ini musimnya sale ya. Ayo para ibu-ibu, ya sekarang bukan cuma ibu-ibu lah, bapak-bapak juga. Ya. Lihat di mall, sale, itu keinginan mata semuanya. Ingin memperoleh segala sesuatu yang menarik hati kita. Lebih berfokus pada ketertarikan daripada keberfungsian. Ya. Keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Harga diri. Kenapa ingin kaya? Harga diri. Mari coba kita evaluasi. Apakah kita masih punya motivasi yang salah ini? Kalau kita punya 3 motivasi ini, yuk belajar pangkas dari kehidupan kita. Karena sekali lagi ini adalah ujian yang dilakukan iblis terhadap Yesus. Tidak menutup mata. 3 hal ini tidak mudah kita lepaskan. Karena itu kenapa waktu saya merenungkan firman ini, saya perlu evaluasi. Ya. Saya coba evaluasi hobi-hobi saya yang mana. Itu yang perlu dipangkas. Saya langsung lanjut aja deh, karena terbatasnya waktu. Oke. Saya menemukan ada satu tipu daya iblis. Sebetulnya ada 2 Bapak Ibu. Ya. Tapi kelihatannya tidak cukup waktunya. Saya berikan 1 aja.
Ada satu tipu daya iblis. Ya, karena tadi saya judulnya adalah jerat Mamonas. Ada satu tipu daya iblis yang dihembuskan melalui dunia ini. Dan saat ini hal tersebut banyak diyakini oleh orang percaya. Ya, ada satu tipu daya iblis. Ya. Ciri orang tertipu tidak sadar dirinya ditipu. Ya. Kenapa ini saya mengatakan tipu daya? Karena beberapa kali waktu saya mengatakan prinsip ini, mereka mengatakan, loh Pak itu kan masuk akal. Loh itu justru hebatnya iblis. Iblis itu kalau menipu kita, dia memberikan kepada kita prinsip yang seolah-olah masuk akal, tapi sebenarnya ujungnya itu akan berbahaya buat kita. Percayalah, iblis kalau menipu kita, dia tidak mungkin menyimpangkan hidup kita itu langsung 180 derajat. Itu tidak mungkin. Ya, misal, iblis ingin membuat kita selingkuh. Tidak mungkin. Iblis mengatakan, sudah selingkuh. Itu tidak mungkin. Iblis menyimpan hidup kita itu 0,1 derajat. Tidak apa-apa, chatting aja dikit-dikit. Ya. Engkau gembala. Itu jemaat. Ya, chatting, ya tidak apa-apa. Cuma chatting kok. Chatting, berketerusan. Ya kalau cuma chatting aja kan tidak efektif. Sekali-sekali temuilah jemaatmu. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali. Janjian terus-menerus. Jatuh juga. Sama. Kita yang pernah belajar matematika, penyimpangan 0,1 itu tidak kelihatan di titik awal. Tapi sangat berbeda di garis akhir. Artinya tipu daya akan saya sampaikan ini, di titik awal, kalau kita meyakini prinsip ini dan kita meninggal besok, itu mungkin tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tapi kalau kita yakini prinsip ini saat ini, dan kita masih hidup 10 tahun lagi hidup kita pasti akan menyimpang. Yang pertama, ya, satu tipu daya ini. Uang adalah kehidupan. Ya. Uang adalah kehidupan. Apa artinya? Makin punya banyak uang, hidupmu makin terjamin. Setuju enggak Bapak Ibu? Jujur. Tidak menutup mata, motivator-motivator mengatakan, ayo kita harus bekerja. Saya setuju. Kita harus memiliki banyak uang. Kenapa? Makin punya banyak uang, hidupmu makin terjamin. Jujur hari ini Bapak Ibu. Mungkin Anda mengatakan, karena ini adalah perikopnya firman Tuhan dan saya membahas tentang masalah uang. Saudara mengatakan, oh saya tidak setuju Pak. Makin kita mengenal Tuhan, hidup kita makin terjamin. Tapi mari kita jujur dalam hati kita. Di dalam relung hati kita paling dalam, kadang-kadang tanpa sadar. Kita meyakini, makin punya banyak uang, hidup kita ini makin terjamin. Makin sedikit uang, hidup makin tidak terjamin. Bapak Ibu, kalau kita meyakini prinsip ini saja, iblis itu sudah tinggal menunggangi prinsip ini dan hidup kita pasti akan hancur. Jadi iblis itu paling suka kalau ada orang meyakini, makin punya banyak uang, hidup makin terjamin. Dalam hatinya dia meyakini hal itu. Iblis itu tinggal seperti ini. Tinggal menunggangi saja, hidup kita pasti akan menyimpang. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 24. Sampai 27. Ya. Agar Anda diyakinkan bahwa uang adalah kehidupan, ini prinsip yang salah. Saya akan hajar dengan prinsip yang langsung 180 derajat bertentangan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen itu dibagi dua, orang bodoh dan orang bijaksana. Siapa itu orang bijaksana? Orang yang membangun hidupnya di atas batu. Batu ini berbicara hal-hal yang tidak tergoncangkan. Umat Allah yang membangun hidupnya di atas firman, hidupnya pasti tidak tergoncangkan. Itu orang bijaksana. Batu itu bicara hal yang tidak tergoncangkan.
Dan hal yang tidak tergoncangkan, 1 Korintus 10 mengatakan, batu karang rohani itu adalah Kristus. Tapi orang bodoh, itu adalah orang yang membangun hidupnya di atas pasir. Pasir ini berbicara hal-hal yang mudah tergoncangkan. Salah satu contoh di masa pandemi ini, yang tergoncangkan itu adalah sektor perekonomian. Orang yang membangun hidupnya di atas pasir, pasti di masa pandemi ini, pasti hidupnya akan tergoncang. Salah satu pasir kehidupan yang disukai banyak orang, itu adalah uang. Karena itu kenapa di masa pandemi ini, salah satu tujuan Tuhan atas pandemi adalah Tuhan ingin menyingkirkan pasir-pasir dari kehidupan kita. Karena tidak menutup mata Bapak Ibu. Kadang pondasi hidup kita itu ada batu karangnya tapi ada pasir-pasir di sela-selanya. Tuhan ingin menyingkirkan semua pasir-pasir dalam hidup kita. Sehingga yang tersisa itu cuma batu karang. Orang yang pondasinya pasir mudah goyah. Dan salah satu pondasi pasir yang disukai banyak orang itu adalah uang. Karena itu kalau iblis mengatakan uang adalah kehidupan, ya jelas benar itu perkataannya dia. Ya. Dasar hidup uang mudah tergoncang. Faktanya, saya menemukan riset di masa pandemi ini, perceraian meningkat. Ya. Keluarga yang pondasinya uang, goncang. Saya menemukan survei kenapa perceraian meningkat di masa pandemi ini ada 2 hal. Yang pertama karena perekonomian. Papa stres, mama stres. Ya, cerai. Tetapi yang kedua, karena di masa pandemi ini suami dan istri itu kan WFH Bapak Ibu. Ya, work from home. Di rumah terus kumpul 24 jam. Kalau dulu bekerja, suami istri tidak akur. Suami berangkat bekerja, istri di rumah. Suami pulang capek, tidak ada energi untuk bertengkar. Ya. Di masa pandemi ini, nah, kalau yang dulu konflik-konflik itu bisa dilupakan karena berangkat kerja, sekarang kumpul terus ya 24 jam. Ya. Belum lagi istri tensinya tinggi, kenapa? Anaknya belajar online di rumah. Istri capek, pembantu dilarang datang. Khawatir terpapar COVID. Akhirnya istri tugasnya 2 kali lipat. Suami stres. Pekerjaan sulit. Kumpul satu rumah 24 jam. Kalau dulu konflik bangun pagi. Papa berat kerja. Jam kerja jam berapa Pak? Jam 8. Kok berangkat jam 4? Giat. Loh padahal menjauhi. Gitu. Kalau dulu mungkin masa pandemi tidak bisa. Kumpul terus. Ramai konflik. Tidak kuat. Cerai. Lihat, keluarga yang pondasinya uang, tidak kuat masa pandemi ini. Kesehatan, hari-hari ini kita butuh kesehatan. Ada orang mengatakan kesehatan butuh uang, saya setuju. Saya lebih meyakini kesehatan itu butuh Tuhan. Pak, kesehatan butuh uang, saya setuju. Tapi saya lebih yakin kesehatan itu lebih butuh Tuhan. Kenapa? Karena buktinya ada orang punya banyak uang dan menghabiskan uangnya, itu di rumah sakit kok. Di masa pandemi ini, protokol kesehatan, selain masker, cuci tangan, jaga jarak, itu adalah perlindungan Tuhan, bukan? Saya mengalami ujian sakit penyakit, itu ada banyak. Mulai dari orang tua saya sakit 25 tahun kaki dipotong. Disusul anak saya kembar, prematur 2 bulan di ICU, berat badan 1 kilo. Disusul oleh istri saya kena tumor otak. Tapi sampai satu titik saya melihat, sampai sekarang semuanya sehat, papa saya masih sehat, bisa bekerja, tidak punya kaki, bisa tetap setir mobil. Nah Bapak Ibu yang mungkin Anda lupa bagaimana, saya tidak punya kaki bagaimana setir mobil? Boleh ketemu sama saya. Ayah saya akan mengajarkan bagaimana tidak punya kaki tetap bisa setir mobil dan beraktivitas tanpa tergantung sama orang. Anak saya sekarang tetap sehat. Istri saya kena tumor otak. Dokter memvonis, wah ini bahaya Pak kalau tidak dioperasi. Sehat sampai sekarang.
Kesehatan butuh Tuhan. Bukan berarti akhirnya saya tidak menjaga protokol kesehatan, tidak. Protokol kesehatan itu bukti tanggung jawab kita terhadap anugerah kesehatan yang Tuhan berikan. Lebih yakinilah, kesehatan itu butuh Tuhan. Uang bisa menolong kehidupan, tapi tidak bisa memastikan kelancaran hidup kita. Buktinya banyak keluarga kaya, anaknya berebut warisan, bahkan ada yang bunuh orang tua. Buktinya ada banyak gereja kaya, tapi ujungnya pada kehancuran. Hari ini gereja juga digoncang masalah keuangan. Semua gereja goncang keuangan. Tapi saya percaya seperti ini. Kalau gereja benar motivasinya, gereja tidak mungkin bangkrut dan tutup. Saya yakin. Hamba Tuhan jatuh dalam dosa saja tetap dipelihara Tuhan, apalagi gereja Tuhan yang hidupnya lurus. Sekali lagi, hati-hati dengan tipu daya ini. Uang adalah kehidupan. Kita mengawali tahun ini memang tidak mudah. Perekonomian banyak tergoncang semuanya. Tapi yakinilah, firman Tuhan itu adalah kehidupan. Saya tutup dengan sebuah statement. Agar cerdas, kita ini butuh nutrisi. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Tapi nutrisi itu tidak bisa menjamin kita menjadi orang cerdas. Untuk hidup, kita butuh uang. Tapi uang tidak bisa menjamin kehidupan kita. Kita butuh uang, yes. Tapi uang tidak bisa menjamin kehidupan kita. Tetap taruhlah pondasi dan keyakinan kita. Itu pada kebenaran dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Di awal tahun ini Engkau mengingatkan kami bahwa pondasi hidup yang tidak tergoncangkan itu adalah pribadimu dan kebenaranmu. Karena itu kami berdoa, biarlah semua motivasi-motivasi yang salah yang kami miliki, Tuhan pangkas itu semuanya. Tuhan bersihkan itu semuanya. Bersihkan bejana kami Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan memberkati kami, bejana kami ini sudah bersih. Dan justru berkat yang Tuhan berikan, itu bukan menghancurkan kami. Tapi justru akan memberikan dampak yang besar terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Sekali lagi jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Materaikan firman ini dalam kehidupan kami, dan buat kami semakin mencintai firman-Mu dan kebenaran-Mu. Karena dari sanalah kekuatan dan jaminan hidup kami ini berasal. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.